Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali pada mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Bersama saya Erlin Mariani selaku tutor pengampu mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Pada tutorial kedua hari ini, kita akan melanjutkan materi perkuliahan dengan membahas materi pada modul 3, kegiatan belajar 1 dan 2, yaitu tentang metode dalam pembelajaran IPA. Pada kegiatan belajar 1, kita akan membahas tentang pengertian metode dan jenis metode dalam pembelajaran. Sedangkan pada kegiatan belajar 2, kita akan membahas tentang memilih metode belajar untuk pembelajaran IPA, contoh penerapan metode dalam pembelajaran IPA, kelas 1 sampai dengan kelas 6, metode belajar dalam pembelajaran IPA kelas 2, metode belajar dalam pembelajaran IPA kelas 3, metode belajar dalam pembelajaran IPA kelas 4, metode belajar dalam pembelajaran IPA kelas 5, dan metode belajar dalam pembelajaran IPA kelas 6. Adapun tujuan perkuliahan pada pertemuan tutorial 2 kali ini, yang pertama adalah diharapkan mahasiswa dapat memilih metode yang sesuai untuk pembelajaran IPA SD kelas 1 sampai dengan kelas 6. Tujuan yang kedua adalah diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan evaluasi untuk setiap metode yang digunakan untuk pembelajaran IPA SD kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kita akan memulai dengan kegiatan belajar 1, yaitu tentang metode dalam pembelajaran IPA di SD. Pengertian metode. Metode dapat diartikan sebagai cara, desain, gaya, jalan, pola, prosedur, tata cara, teknik, trik, dan lain-lain. Jadi, metode adalah cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis metode dalam pembelajaran IPA. Yang pertama adalah metode penugasan, lalu metode diskusi, metode tanya jawab, metode latihan, metode ceramah, metode simulasi, metode proyek, metode studi lapangan, metode demonstrasi, dan metode eksperimen. Metode penugasan. Apakah kita yakin pemberian tugas IPA kepada siswa itu sudah sesuai dengan minat dan perhatiannya? Karena pada kenyataannya, setiap murid memiliki minat dan perhatian yang berbeda, walaupun pokok bahasannya sama. Misalnya tugas mengenai perkembangbiakan pada tanaman. Mungkin siswa yang satu senang mencari keterangan dari perpustakaan, dan yang lain lebih senang mengamati langsung ke halaman sekolah. Jika kita memberikan tugas kepada siswa kita harus memiliki pedoman tugas yang harus dikerjakan murid. Murid harus tahu apa yang diharapkan dari tugas itu, terutama tentang tujuan-tujuan yang harus dicapai. Penugasan yang baik bersifat menantang dan bersifat lentur sesuai minat dan bakat siswa. Penugasan kadang memang kurang menyenangkan karena terikat dengan jadwal penyelesaian. Karena pada metode penugasan, siswa juga harus membuat laporan. Dalam metode penugasan, guru harus memiliki tolak ukur penilaian. Cara mengevaluasi ini perlu disampaikan agar siswa melaksanakan tugas dengan baik dan meningkatkan hasrat belajarnya. Selanjutnya adalah metode diskusi. Metode ini memiliki banyak kebaikan. Di antaranya adalah semua siswa bebas berpendapat, jadi bersifat demokratis, merupakan cara berpikir efektif untuk mengajukan permasalahan, mempertinggi peran serta siswa secara perorangan, mendorong rasa persatuan, dan mengembangkan rasa sosial, mengembangkan kepemimpinan,
dan menghayat kepemimpinan. Siswa yang berperan sebagai pemimpin diskusi harus disegani oleh temannya, dan tugasnya adalah menjaga agar peserta tidak berebut bicara, sehingga diskusi tidak dikuasai oleh murid yang suka berbicara. Mengembalikan pembicaraan peserta yang menyimpang pada pokok permasalahan yang benar, mendorong peserta yang pemalu dan pendiam, memberi jalan keluar bila pembicaraan mengalami hambatan. Pemimpin diskusi tidak dibenarkan untuk menjawab pertanyaan peserta, mengatur tempat duduk agar berbentuk melingkar. Kemudian tugas guru adalah memberikan garis-garis besar pokok persoalan, masalah yang akan didiskusikan, menarik, dan masih hangat bagi siswa Anda, memantau memberi jalan keluar bila macet dan mengalami jalan buntu, mampu merumuskan suatu kesimpulan, hasil diskusi siswa yang berguna untuk pemecahan masalah berikutnya. Adapun kelemahannya adalah sering didominasi oleh salah seorang peserta diskusi saja. Biasanya siswa yang pandai bicara yang aktif dalam diskusi, dan pembicaraan sering menyimpang dari pokok permasalahan. Metode tanya jawab biasanya digunakan untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan siswa terhadap sesuatu, merangsang siswa berpikir atau untuk memperoleh umpan balik, untuk mengetahui daya tangkap siswa terhadap materi yang baru diberikan, dan tanya jawab dapat menimbulkan perhatian siswa pada pelajaran. Metode latihan. Sebelum menggunakan metode latihan mata pelajaran IPA, terlebih dahulu Anda harus menjelaskan tujuan latihan tersebut. Pada umumnya, penggunaan metode ini adalah agar siswa memiliki keterampilan gerak seperti menggunakan alat-alat IPA, membuat alat peraga IPA, mengembangkan langkah kecakapan intelek seperti mengenal rumus-rumus, menghitung, dan lain-lain. Metode ceramah merupakan metode tradisional yang paling sering digunakan, merupakan metode yang sangat praktis untuk menyampaikan materi yang banyak dalam tempo yang singkat. Metode ini kurang dianjurkan karena untuk belajar IPA, siswa dituntut untuk lebih aktif. Metode ini sedikit membosankan, sehingga agar ceramah lebih menarik, maka perlu dilakukan hal-hal berikut, yaitu mempersiapkan bahan ceramah dengan cermat, menyampaikan dengan jelas agar dapat didengar, kuasai bahan dengan mendalam, bahan pembelajaran disampaikan dengan sistematis, penyampaian diselingi dengan pertanyaan agar tidak membosankan, memasukkan hal-hal baru atau kejadian-kejadian nyata dan yang pernah mereka alami, selesaikan bahan dalam waktu yang ditetapkan. Metode simulasi. Simulasi adalah tingkah laku yang Anda kehendaki sebelum tingkah laku itu betul-betul Anda lakukan di depan kelas. Simulasi bisa juga Anda terapkan kepada siswa yang Anda suruh seolah-olah berperan sebagai guru IPA yang menerangkan suatu percobaan. Dalam simulasi IPA, siswa dapat berperan sedang melakukan pemasangan alat, mengukur, menimbang, mengamati, mencatat hasilnya, dan menyampaikan kesimpulan dengan lisan. Peran sebagai matahari, sebagai tumbuhan, herbivora, dan sebagainya adalah salah satu bentuk dari penerapan metode simulasi. Metode proyek. Pada tingkat SD, metode ini agak sulit untuk diterapkan karena proyek merupakan metode penugasan yang memerlukan pemikiran dan tindakan yang membangun dari siswa. Proyek membutuhkan perencanaan yang lebih rinci, yang dalam pelaksanaannya, siswa perlu peran aktif guru dalam membantu dan membimbing, sehingga proyek itu berhasil. Setelah proyek dikerjakan guru,
perlu memberi penghargaan dan tambahan nilai pada siswa, dan proyeknya dipamerkan di kelas, di sekolah, atau di depan umum. Metode studi lapangan merupakan pengalaman langsung melihat objek sebenarnya dan diperoleh dari tangan pertama. Saat menggunakan studi lapangan, IPA, seluruh panca indera difungsikan. Guru berperan sebagai pembimbing atau narasumber. Siswa dikelompokkan lebih dulu, dirumuskan tujuannya dengan jelas, diberikan rambu-rambu tugas, pembagian tugas dan pengaturan waktunya. Selanjutnya biarkan siswa mengamati, mengukur, menghitung, menganalisis, dan menarik kesimpulan sendiri. Metode demonstrasi. Dalam pelaksanaan pembelajaran IPA, biasanya Anda sendirilah yang melakukannya. Tapi alangkah lebih baiknya jika murid yang melakukannya. Agar metode ini tidak gagal, sebaiknya guru latihan terlebih dahulu dengan melakukan latihan sendiri. Kelemahan metode ini adalah setiap siswa tidak dapat ikut aktif. Bila waktu pelaksanaannya terbatas, demonstrasi dilakukan dengan tergesa-gesa. Metode eksperimen. Metode ini banyak digunakan pada pembelajaran IPA. Tidak harus dilakukan di laboratorium, tapi bisa juga di alam sekitar. Dahului dengan pertanyaan, mulai dengan menjelaskan tujuan dan harapan yang diinginkan pada eksperimen itu. Sebutkan alat dan bahan, ukuran atau takaran yang diperlukan. Terangkan tahap-tahap kegiatannya, apa saja yang perlu diamati, tuangkan dalam buku petunjuk eksperimen, dan terakhir, menarik kesimpulan. Kita akan melanjutkan materi pada kegiatan belajar 2, yaitu penggunaan metode dalam pembelajaran IPA. Memilih metode belajar untuk pembelajaran IPA harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, metode harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, metode diadaptasikan dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, harus sesuai dengan psikologi pelajar. Yang keempat, harus sesuai dengan bahan ajar. Yang kelima, harus sesuai dengan alokasi waktu, sarana dan prasarana yang tersedia. Yang terakhir, harus sesuai dengan pribadi guru. Berikut ini adalah salah satu contoh penerapan metode dalam pembelajaran IPA. Aspeknya adalah benda dan sifatnya. Subaspeknya adalah perbedaan benda padat dan benda cair. Metode yang digunakan adalah studi lapangan. Kenapa metode studi lapangan? Karena metode ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara aktif. Secara teknis, pembelajaran meliputi 3 fase. Fase perencanaan, permulaan, fase pengerjaan, dan fase kulminasi. Pada fase perencanaan, kita membagi siswa menjadi beberapa kelompok, memberi tugas sesuai masalah yang dibahas, dan memberi arahan mengenai sumber atau tempat masalah diamati. Tugas yang mungkin diberikan kepada siswa adalah menunjukkan beragam jenis benda padat dan benda cair di sekitar, membedakan jenis benda padat dan cair, mengelompokkan benda padat dan cair. Setelah studi selesai, kita harus mengumpulkan hasil pengalaman siswa, mendiskusikan secara klasikal, dan mengevaluasi dengan tes atau tanya jawab. Evaluasi metode yang digunakan. Metode ini baru bisa dikatakan sukses jika siswa melakukan prosedur dengan benar dan siswa dapat menunjukkan beragam jenis benda, padat, dan cair di sekitar. Berikut ini adalah beberapa alternatif dari penggunaan metode belajar untuk pembelajaran IPA di SD. Guru bisa menggunakan benda di sekitar, benda dan sifatnya, bumi dan alam semesta, makhluk hidup dan proses kehidupan,
Berikut ini juga terdapat sub-aspek yang dapat digunakan sebagai alternatif serta metode-metode yang dapat digunakan. Baiklah, demikian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Rajinlah membaca dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.